Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wuri Handayani SPD, calon guru penggerak angkatan 10, unit tugas UPT SDN 01 Airinggit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1a.8 koneksi antar materi yang merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu dan Bapak guru hebat, kita semua sudah mengetahui bersama bahwa Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah tokoh yang merupakan pemikir dan tokoh pendidikan terpenting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan yang merupakan hasil akal dan budi manusia yang beradab dan sekaligus merupakan hasil dari sebuah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang mampu berkembang secara utuh dengan meliputi rasio, rasa, jiwa, dan raga yang dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Konsep-konsep dasar kepemimpinan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi contoh teladan di mana kita sebagai guru harus mampu menempatkan diri dan mampu memberikan contoh kepada peserta didik agar berperilaku dengan baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah atau kita sering memberi semangat kepada peserta didik. Dan Tuturi Handayani, dari belakang memberikan motivasi atau dorongan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan semangat, memberikan motivasi dan dukungan apapun yang dilakukan oleh peserta didik dengan terus mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dalam program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa tugas guru itu hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, dan sepenuhnya sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari guru. Jadi peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuannya. Kemudian yang berikutnya saya berpikir bahwa saya melihat kemampuan siswa itu diukur dari nilai hasil belajarnya saja. Jadi hanya berupa nilai kognitifnya tanpa atau belum mengabaikan dari aspek afektif, psikomotorik, ataupun aspek budaya lainnya. Kemudian sebelum belajar modul ini saya juga berpikir bahwa guru itu hanya sebagai subjek pembelajaran. Jadi siswa itu hanya mendapatkan atau mengambil ilmu yang disampaikan oleh gurunya saja. Jadi pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian saya juga masih kurang memperhatikan kemampuan potensi dari peserta didik. Jadi saya dalam pembelajaran hanya menuntut, bukan menuntut, dan kemudian pengembangan potensi itu di luar jam pelajaran dan biasanya diterapkan dalam ekstrakurikuler. Yang berikutnya, saya juga berpikir sebelum saya belajar modul 1.1 ini bahwa pembelajaran itu sebaiknya dilakukan di kelas saja, sehingga saya kurang melibatkan lingkungan belajar secara utuh. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah
modul 1.1 dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya menjadi tahu bahwa guru itu perlu melakukan perubahan banyak hal, dan itu yang menjadi kesadaran saya untuk melakukan perubahan dan cara berpikir saya dalam pembelajaran. Jadi di sini saya perlu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran secara penuh, karena peserta didik itu adalah sebagai subjek pembelajaran, jadi bukan lagi guru sebagai subjek pembelajarannya. Kemudian menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi di sini saya mulai belajar untuk menerapkan pembelajaran yang diinginkan atau yang diminati oleh peserta didik dan menggunakan teknologi yang bisa mendukung sarana proses pembelajaran seperti menggunakan proyektor, LCD, handphone, ataupun sarana pembelajaran yang melibatkan lingkungan belajar di sekitar sekolah. Jadi belajar di luar kelas, kemudian belajar dengan di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya juga menjadi yakin dan menjadi sadar bahwa pengembangan potensi siswa dan bakat siswa itu perlu dikembangkan secara utuh, tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler saja, tetapi dalam pembelajaran inti yang ada di kelas yang perlu ditekankan oleh setiap guru, sehingga penanaman budi pekerti juga bisa terus ditanamkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam semua mata pelajaran. Kemudian saya juga menyadari bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran, jadi guru hanya menyediakan dan mengarahkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian menyampaikan konsep pembelajarannya. Untuk selanjutnya peserta didik yang harus melakukan sesuai rencana yang telah dilaksanakan dengan strategi-strategi atau kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik yang lainnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah mempelajari modul 1.1 dalam program guru penggerak ini, saya berharap saya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan dasar yang sesuai atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti melakukan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik, sehingga saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang mengarahkan peserta didik sesuai konsep pembelajaran yang direncanakan. Kemudian saya juga menjadi tahu dan mengubah pola pikir saya bahwa belajar itu perlu mengembangkan bakat, kemampuan, dan penanaman budi pekerti kepada peserta didik. Kemudian yang saya ingin terapkan juga nantinya adalah saya ingin menjadi guru yang bisa menyenangkan peserta didik dengan melakukan pembelajaran dengan berbagai model dan strategi pembelajaran yang di dalamnya masih memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga peserta didik mampu berkembang ke depannya sesuai zaman-zaman berikutnya. Dan yang tak kalah penting adalah saya ingin terus membiasakan peserta didik melakukan program sekolah saya, yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, yang mana itu saya rasa nanti bisa bermanfaat sekali dalam diri peserta didik di sekolah saya, karena di dalamnya banyak nilai yang bisa diambil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan penanaman budi pekerti yang positif. Baiklah, Ibu Bapak guru hebat sekalian, demikian refleksi dan kesimpulan dari saya. Harapan saya atau kesimpulan inti saya dalam diri saya secara pribadi adalah saya ingin menjadi guru yang terus belajar sesuai motto dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga, yang mana kita itu adalah belajar sepanjang hayat. Jadi sebelum saya menanamkan itu kepada peserta didik, saya ingin saya juga menjadi guru yang terus
mengabaikan kodrat dasar mereka, sehingga peserta didik menjadi bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Dan juga saya ingin harapan saya setelah belajar modul TT1 ini secara pribadi menjadi guru yang lebih dekat lagi dengan peserta didik, sehingga peserta didik menganggap saya sebagai orang tuanya saat di sekolah, sehingga bisa menyampaikan semua keluh kesah yang dirasakan saat di rumah atau ketidakkonsentrasian mereka dalam belajar. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pahami selama saya belajar modul 1.1 ini dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.